أبر في قول لا بل ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث العامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah serta Semari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan diperkatakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa min al-ghaflati alla yukthara dzikral mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirati wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawati fiha wa la yuminu ala al-fikri fi dhalika. Pengarang kitab ini menjelaskan wa minal ghaflati, dan termasuk dari perbuatan yang lalai adalah alla yukira dzikral mauti, dia tidak memperbanyak mengingat kematian, wa ma ba'dahu min umuril akhirati, dan perkara-perkara setelahnya daripada urusan akhirat, wa ahwali ahli sa'adati wa ahli syaqawati biha, dan keadaan orang-orang penduduk surga dan penduduk neraka setelahnya, wa la yulminu alal fikri fi dzalika, dan dia tidak senantiasa memikirkan kematian dan yang setelahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua sepakat bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari perjalanan akhirat yang begitu teramat panjang. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan, fa innal qabra akhiru min manazilil dunya wa awwalu min manazilil akhirah. Yang namanya makam, yang namanya kuburan adalah akhir perjalanan manusia di dunia, namun awal perjalanan manusia menuju akhirat. Faman naja minhu fama aisaru fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa orang yang di alam kuburnya mendapatkan keselamatan, maka proses setelahnya pun dia akan mendapatkan keselamatan.
man lam yanji fama ba'dahu asyad. Dan siapa orang yang di alam kuburnya tidak selamat, maka yang setelahnya pun lebih berat daripada yang dia rasakan di alam kubur. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, ternyata begitu banyak dan teramat panjang. Ketika manusia dimasukkan ke dalam lubang kubur, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah manusia masuk ke satu alam yang namanya alam barzah. Alam barzah ini adalah alam penghubung antara dunia dan akhirat. Di alam barzah ini para ruh akan ditanya jasadnya di alam kubur untuk dites keimanannya. Maka kita paham dalam riwayat-riwayat dikatakan setelah jasad masuk ke dalam kubur, 7 langkah keluarganya meninggalkan dia sendiri dalam kubur, maka malaikat munkar dan nakir datang. Maka kita di akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan tentang apa yang namanya talqin. Talqin itu mengingatkan kepada jasad yang ada di dalam kubur bahwa sebentar lagi akan datang 2 malaikat yang silani malakan. 2 malaikat yang akan turun, yang keduanya akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Wa ma dinuka, apa agama? Wa man nabiyuka, siapa nabi? Wa ma imamuka, dan apa imam? Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh keimanan, bukan dengan lisan. Karena berapa banyak orang yang hafal jawabannya tapi tidak bisa menjawab apa-apa. Sebuah pertanyaan yang menentukan nasib kita di alam barzah, yang apabila bisa kita jawab, kenikmatan kubur akan kita dapatkan. Apabila kita tidak bisa menjawab, azab kubur yang akan kita rasakan. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur karena keimanannya benar, karena bisa menjawab, dikatakan kepada mereka, num naumatal arus, silahkan kalian nikmati tidur di alam ini bagaikan tidurnya seorang pengantin. Pengantin baru kalau lagi tidur tenang, anteng, nyaman, nggak berasa tahu-tahu subuhnya kesiangan. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak bisa menjawab karena memang bermasalah dalam keimanannya, sepanjang itu menuju nanti yaumil qiyamah, mereka akan disiksa di dalamnya dengan pukulan-pukulan dari malaikat dan lain sebagainya. Proses yang teramat panjang ini dilanjutkan nanti sampai terjadinya hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, hancur dan mati semua yang ada di dunia ini, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Quran dikatakan summa nufiya fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah terjadinya tiupan sangkakala malaikat yang pertama yang menyebabkan makhluk-makhluk yang bernyawa mati semuanya dunia hancur, maka ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, dan saat itu yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu nasib mereka. Dan sebuah riwayat dikatakan manusia yang dibangkitkan itu akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai bagaimana terakhir matinya. Maka akan ditemukan nanti orang yang dibangkitkan dalam keadaan azan, ada yang dibangkitkan dalam keadaan sholat, ada yang dibangkitkan dalam keadaan berdoa kepada
dan ada yang dibangkitkan dalam keadaan ketika membaca Quran ataupun dalam keadaan baik lainnya. Maka kalau kita dibangkitkan dilihat oleh manusia seluruhnya dalam keadaan kebaikan kan enak dan cakep. Namun sayangnya ada juga di antara mereka manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemaksiatan. Dalam keadaan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan minum-minuman keras, dibangkitkan dalam keadaan mabuk, dibangkitkan dalam keadaan main judi dan lain sebagainya. Cerminan bagaimana hidup ketika mereka di dunia. Setelah semua dibangkitkan, digiringlah mereka ke satu tempat yang kita sebut dengan mahsyar, tempat berkumpulnya semua makhluk. Yang kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan." Nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar dalam keadaan panjang badan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dan dalam keadaan tidak disunat, polos sebagaimana ketika terlahir di dunia. Maka nanti di situ ada orang-orang yang di dunianya sangat malu, orang-orang yang di dunianya begitu takut auratnya kelihatan. Allah dahulukan untuk diberikan pakaian dari surga. Di antaranya yang pertama kali mendapatkan pakaian itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hufatan uratan ghurlan, gak pakai baju, gak pakai sendal, belum disunat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, kalau gitu mohon maaf, nanti kami akan melihat orang lain dan orang lain akan melihat kita, saling lihat-lihatan dong dalam keadaan kayak gitu." Kata baginda Rasul, "Balil abdu dzalikal yaum asyad." Gak akan ada pikiran lihat-lihatan. Kenapa? Karena urusan setelah itu, urusan pada hari itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Dalam riwayat dikatakan ketika pada mahsyar manusia diposisikan dengan matahari itu hanya mil. Ada yang mengatakan 1 milnya itu satu perjalanan kurang lebih 1 kilometer. Ada yang mengatakan 1 mil itu celak untuk mata. Sifat mata itu ada celaknya. Ya kurang lebih segini kalau saatnya itu diartikan sebagai mil. Matahari seperti itu di atas kolom. Yang dengannya membuat orang banyak bercucuran keringat sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jangan kata segini, 1 kilo aja jarak matahari ke kita itu dahsyat luar biasa. Hari ini kita di dunia, jarak matahari dengan bumi itu jutaan kilometer. Tapi berapa hari puasa terakhir kita rasakan begitu panasnya luar biasa. Jutaan kilometer panasnya luar biasa. Masuk AC aja kadang-kadang masih terasa panas. Tapi nanti di mahsyar, paling jauh 1 kilometer jarak kita dengan matahari. Bagaimana keringat kita, kepanasan kita? Maka dikatakan dalam riwayat ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada hari itu akan ada pertolongan khusus bagi orang-orang yang memiliki amalan khusus. Sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah karena kepanasan. Yang lain kepanasan dia. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seseorang yang senantiasa hatinya berpaut dengan masjid, rindu kepada masjid, kangen kepada masjid. Pokoknya masjid menjadi nomor 1 ini. Dan di antara mereka ada yang dibawakan minuman-minuman
ketel-ketel yang berisi minuman, yaitu wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang membawa ketel berisikan minuman yang akan diberikan kepada siapa? Kepada para orang tua yang anaknya meninggal sebelum dalam keadaan balik. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ketika anak kita meninggal usia dalam keadaan belum balik, terpukul orang, tapi itu hakikatnya adalah tabungan dia, celengan dia. Mereka akan dibawakan air-air dari ketel, dikenal itu wajah orang tuanya, maka beruntung. Mohon maaf, makhluk termasuk yang saya kasih bisyarah ketika anaknya meninggal, anak pertamanya, nggak usah sedih, nggak usah menjadi kecewa, ini takdir. Anaknya setelah lahir itu meninggal, saya bilang ini tabungan ente dapat keberuntungan, orang lain nggak dapat. Tapi orang-orang yang anaknya meninggal dunia dapat tuh minuman yang ketika dia minum yang lebih abad dan tidak akan membuat dia rasa haus lama-lamanya. Dan proses setelah mahsyar itu ada yang namanya proses hisab. Di hadapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu diberikan catatan amal perbuatan kita. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang sangat mudah. Hisab yang sangat mudah pasti masuk surga. Karena apabila ada orang yang dihisab-hisabnya bertele-tele, kata baginda Rasul, wa man husiba untuba. Siapa orang yang hisabnya bertele-tele, panjang dia proses hisabnya, dia masih akan diazab oleh Allah dan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, kita berlindung daripadanya. Wa man utiya kitabahu bishimalihi. Siapa orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri, au biwaroi zuhrihi, ataupun dari belakang dilemparin kitab kita, sampai ada usubur, mereka akan mendapatkan sebuah kenyataan yang sangat tidak mengenakan. Mereka akan teriak, ya celaka kita. Dan kita semua akan baca catatan amal perbuatan kita sendiri. Iqra kita maka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca itu tulisan kitabmu. Kita baca. Tak terhadis itu perbuatan-perbuatan kita yang selama hidup di dunia yang orang nggak tahu, yang orang nggak lihat, yang kita sembunyi-sembunyi nampak di situ. Maka orang-orang yang banyak dosanya, dalam surat Al-Kahfi nyatakan, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang banyak dosanya ketika disuruh baca catatan amal perbuatannya sendiri, terlihat dari wajah mereka ketakutan, kegelisahan yang sangat luar biasa. Yaqulun, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka kami semua ini, celaka kita semua ini, kitab-kitab apaan nih? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semua yang kami perbuat di dunia, yang kecil maupun yang besar, tercatat dengan jelas, terperinci dengan jelas, kapan waktunya, dengan siapa, di mana, dan saksi-saksinya dalam benar kita. Alhamdulillah. Ini karpet akan menjadi saksi kita di akhirat. Kalau kita memang rajin ke masjid, tembok akan menjadi saksi kita di akhirat. Kalau kita rajin ke masjid, termasuk kerikil-kerikil yang kita ingat, itu menjadi saksi kita. Kalau itu bersaksi menjadi sebuah saksi kebaikan, keberuntungan buat kita.
Tapi kalau itu menjadi saksi, sebuah saksi kemaksiatan kita, mau berkelit kemana? Dinding akan bicara, batu akan bicara, bahkan pakaian kita pun akan berbicara. Ya Rabb, saya taredo, saya nggak ikhlas pakaian ini, bersaksi kepada Allah, dia berbuat maksiat kepadamu ya Allah dengan memakai aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu baru hisab. Baru hisab. Setelah dihisab amal perbuatan kita, ditimbang. Ada kan kita baca tuh, ini kebaikan kita, ini kejahatan kita, kemaksiatan kita, sama Allah. Wa nadawul mawazina qista yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami letakkan timbangan untuk sebagai sebuah proses keadilan pada hari kiamat. Pada tuzlamu nafsun syai'a, pada hari itu gak ada manusia yang akan dizalimi. Hak dia kepada Allah ditunaikan, hak dia kepada manusia juga ditunaikan. Kita punya sambutan kepada manusia pada hari itu di Yaumil Mizan akan diselesaikan. Harta orang yang kita ambil akan diambil lagi pahala kita sesuai dengan kadar orang yang haknya kita ambil. Berbuat zalim kita kepada orang akan ditunaikan juga haknya pada saat itu. Kezaliman kita kepada orang lain menyebabkan pahala kita berkurang ataupun dosa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun amalannya maupun buruk ataupun baik sebesar biji sawi, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita berikan haknya. Enggak ada yang terlewatkan, enggak ada. Enggak ada yang bisa kita sembunyikan, enggak ada. Ataina biha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berikan haknya. Maka ketika itu berlakulah dalam surat Al-Qariyah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang timbangan kebaikannya sangatlah berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa orang yang timbangan kebaikannya ringan, banyakkan dosanya, banyakkan kemaksiatannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah adalah neraka api yang sangat menyala-nyala. Setelah kita melalui proses timbangan, kita akan digiring ke as-sirat, jembatan penghubung diri kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasul, yudrabus sirat baina zahrai jahannam. As-sirat akan dibentangkan di antara dua punggung neraka jahannam. Jadi ini neraka, ini ibarat punggungnya jahannam, di atasnya adalah as-sirat. Wa ana wa ummatuka awwalu man yujaziha, kata baginda Rasul, saya dan umat saya, berarti kita ini adalah orang-orang yang
Rasulullah, walaupun belakangan munculnya, dia masuk surganya bisa duluan, masuk nerakanya juga bisa duluan. Kita tuh awal man yujaziha, kata baginda Rasul, la yatakallamu ahadun, pada saat itu enggak ada yang berbicara illa Rasul, kecuali para Rasul, yaqulu Allahumma sallim, Allahumma sallim. Mereka akan berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah. Termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berdiri di pinggir jembatan, Allahumma sallim, ya Allah ya umatku, ya Allah ya Allah umatku, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, ya Allah. Kalau ada yang selamat, bukan karena doa Nabi yang diterima, tapi kitanya yang nggak bisa memenuhi doanya Nabi, tergelincir. Masya Allah, dalam riwayat dikatakan ini ketika jembat ini melewati as-sirat, di atasnya itu ada kalali. Kalali itu sangkutan, sengketan kayak daging itu, ya, habis dikulitin, dipotong, digantung. Itu gantungan. Yang akan terkena gantungan adalah orang yang amal perbuatannya sedikit, timbangannya ringan. Ada juga yang tergelincir, ada juga yang lewatnya merangkak, ada yang sambil jalan, ada yang sambil lari, ada bahkan yang kalbarki, secepat kilat. Entah di bagian mana kita terdapatnya, asal jangan yang tergelincir, yang ketika tergelincir jatuh, maka jatuhnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita selamat sebelum digiring ke surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan, sebelum masuk ke dalam surga, orang-orang yang selamat ke sirat, dicabut yang ada di dalam dadanya, rasa dendam, rasa iri, cemburu, kesalah, gampang marah, semuanya dicabut sehingga masuk ke dalam surga dalam keadaan salimin aminin, hatinya selamat, hatinya tenang, dan dia pun termasuk golongan orang-orang yang aman. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Maka banyakin doa di bulan puasa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu akan diberikan keridhoanmu dan surgamu, dan jauhkanlah kami dari murka dan neraka-Mu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.